Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur dan selalu memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita malam hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan mengerjakan kegiatan sehari-hari kita. Alhamdulillah, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan istiqomah di atas Islam insyaallah, dalam keadaan sehat, aman negeri kita, ya, dan kita alhamdulillah masih diberikan Allah rezeki berupa makanan. Ya, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini, terutama di wilayah kita, ya, wilayah Sumatera Selatan, Palembang. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang tema bulan Sya'ban, ya, karena kita pada malam hari ini dan telah berlalu beberapa hari, ya, kita telah memasuki bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan antara bulan Rajab, yaitu bulan yang lalu. Bulan Rajab ini adalah bulan haram, ya, termasuk 4 di antara bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian setelah Rajab itulah bulan kita, ya, pada malam hari ini dan juga telah berlalu beberapa hari dan seterusnya, yaitu bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban ini baru kita memasuki yang namanya bulan suci Islam, ya, bulan penuh keberkahan, bulan ampunan, ya, yang Allah berikan rahmatnya di bulan tersebut. Artinya bulan Ramadan, ya, bulan depan artinya bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga Allah, ya, panjangkan umur kita agar kita dapat beribadah di bulan Ramadan. Terkait bulan Sya'ban ini banyak sekali, ya, anggapan-anggapan, banyak sekali amalan-amalan, ya, banyak sekali juga kegiatan-kegiatan dari kaum muslimin, ya, baik mereka berlandaskan dari Al-Quran dan hadis Nabi maupun, ya, kegiatan-kegiatan yang katanya dari zaman dulu, ya, nenek moyang dan semisalnya. Nah, inilah, ya, tujuan tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu kita akan mengkaji, ya, sedikit di antara amalan-amalan yang disunnahkan, artinya yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban, ya, dan juga disimpulkan juga amalan-amalan yang disimpulkan oleh para ulama
ya, dan ini amalan-amalan umum yang tidak dilarang, ya, dan juga sering dibiasakan oleh para ulama untuk dikerjakan di bulan Sya'ban. Harapannya, ya, dari apa yang nanti akan kita kaji, yaitu amal-amal di bulan Sya'ban ini, ya, kita dapat memaksimalkan, ya, memaksimalkan bulan Sya'ban kemudian sebagai persiapan di bulan Ramadan, ya, karena kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap malam Allah ampuni hamba-hambanya. Kemudian Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Itu bulan Ramadan. Ya, belum lagi di bulan Ramadan nanti ada bulan yang malamnya itu lebih baik, ya, daripada malam 1000 bulan. Artinya ini bulan yang luar biasa, bulan istimewa, bulan bonus yang Allah siapkan bagi umat ini, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harapannya, ya, sehingga selesai kajian kita dapat mengoptimalkan, memaksimalkan, ya, peranan seorang muslim ketika di bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, ya, kita bisa memanennya insyaallah. Kita langsung saja. Di antara amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Sya'ban adalah, yang pertama adalah persiapan menyambut Ramadan. Ya, karena setelah Sya'ban ini adalah bulan Ramadan. Kita persiapkan. Ya, apa yang perlu dipersiapkan untuk menyambut Ramadan? Ya, apakah kita persiapkan menu buka dan sahur? Ya, apakah kita siapkan kemana agenda kita nanti, liburan Idul Fitri, kayak gitu, ya, dan semisalnya. Bukan ini, ya, bukan ini yang kita maksud. Persiapan menyambut Ramadan ini adalah yang paling utama adalah persiapan ilmu agama. Ya, kenapa? Karena sebagian daripada masyarakat kita banyak yang puasa hanya dirinya menahan lapar dan haus. Masuk bulan Ramadan, puasa katanya. Lapar, haus, selesai dari maghrib, ya, berbuka dia. Dapatlah lapar dan haus katanya puasa. Ya, namun banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kebanyakan daripada orang yang berpuasa itu mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Ya, artinya tidak dapat pahala, tidak dapat kebaikan. Padahal di bulan tersebut, bulan Ramadan, banyak sekali kebaikan, dan kebaikan berlipat-lipat. Ya. Dan selesai bulan Ramadan tidak diampuni, ada juga disebutkan di dalam hadis. Ya, ada orang yang selesai bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Inilah orang yang rugi, ya, orang yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu, Bapak, Ibu-ibu, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, ya, penting bagi kita sebelum memasuki bulan Ramadan kita cari, ya, cari ilmunya. Ya, bulan Ramadan itu yang pertama, ya, keutamaan bulan Ramadan apa? Ya, kita cari, tanya ke ustaz, ya, atau bila perlu kalau kita itu lembaga, instansi, ya, atau kantor dan semisalnya, kita adakan kajian khusus menyambut bulan Ramadan, bekal-bekal Ramadan, ya, mulai dari keutamaan bulan Ramadan, kemudian ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan, ya, kemudian syarat-syarat, ya, atau pembatal puasa, apa saja pembatal puasa, kemudian sunnah-sunnah puasa apa saja, sehingga dirinya berpuasa memiliki kebaikan yang banyak dan juga mendapatkan pahala yang full, ya, yang terbaik. Dan selesai dari Ramadan, ya, dirinya diampuni oleh Allah, ya, dan juga
dirinya mendapatkan ya pahala yang luar biasa, yang sangat banyak ya. Ini dia. Jangan sampai nanti ketika masuk bulan Ramadan ya rupanya dalam syariat ya puasanya itu sudah batal. Namun ya batal artinya apa? Batal pahalanya ya. Tidak mendapatkan pahala, dia hanya dapat apa? Lapar dan haus saja. Nah, ini ada yang seperti ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu-ibu ya, penting sekali mumpung kita masih di bulan Sya'ban, kita cari bekal ya, walaupun kita setiap tahun berpuasa, setiap tahun kita mendengar bekalnya, namun perlu diperbaharui lagi atau perlu kita ingatkan lagi ya, apa saja pembatalnya, apa saja sunnahnya, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus ditinggalkan ketika Ramadan ya, apa saja pembatalnya, apa saja yang kata orang pembatal tapi tidak batal ya, seperti kalau dulu ya orang yang buang angin di di sungai ya, lagi berendam buang angin, dia batal katanya. Nah ini seperti ini perlu dicari batal betul atau tidak kayak gitu ya. Iya, dan masih banyak lagi, dan ini perlu kajian khusus ya, perlu pembahasan khusus dalam masalah ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban ini perbanyak puasa, dan inilah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa, sebagaimana hadis beliau ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Beliau ya sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengatakan bahwasanya beliau tidak berbuka 1 bulan full. Dan beliau berbuka sampai kami mengatakan 1 bulan itu beliau tidak puasa dalam setahun itu ya. Jadi ada yang 1 bulan beliau full, ada yang 1 bulan beliau tidak pernah puasa sama sekali 1 bulan. Ya, ada yang bulannya puasanya dikit, ada puasanya yang banyak. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan. Dan aku ya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan full itu ya, melainkan hanya di bulan Ramadan. Artinya tidak ada tuntunan kalau seandainya 1 bulan itu full ya untuk berpuasa selain bulan Ramadan. Rasulullah itu fullnya hanya di bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya ada mengatakan di bulan apa ya ini kita full puasa, harus full, kenapa ini keutamaan bulan ini bulan itu, maka tidak benar. Karena Nabi SAW ya diberitakan oleh Aisyah, dikabarkan kehidupan beliau itu tidak pernah sempurna puasa kecuali hanya di bulan Ramadan saja dalam 1 tahun itu. Jadi kalau bulan Ramadan beliau full ya, tidak ada istilahnya bolong. Dan ini juga faedahnya kaum muslimin ya harus menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Ya jangan sampai dia meninggalkan di antara hari-hari di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ya tanggal 1 dia puasa, nanti tanggal 2 dan seterusnya dia tidak puasa, nanti tanggal 30 dia puasa, katanya yang penting awal dan akhir sudah ya satu bulan katanya. Ini anggapan yang keliru, anggapan yang sesat. Ini seperti ini ya. Karena sekali lagi Rasulullah SAW itu puasanya full, tidak boleh. Maka siapkan mental kita, siapkan apa saja yang perlu kita siapkan sehingga bulan Ramadan itu tidak ada penghalang bagi kita untuk berpuasa ya, kecuali uzur syar'i ya, seperti sakit ya, atau ibu-ibu ya haid, nifas ya, atau musafir yang memang betul-betul dia diberikan rukhsah untuk meninggalkan puasa. Adapun orang yang bekerja ya, dia tukang becak, dia gojek ya, atau dia mungkin kerja bangunan, alasan dia haus segala macamnya, maka alasan seperti ini belum bisa diterima ya, belum bisa diterima. Karena Rasulullah SAW pernah berpuasa dalam keadaan menggali ya parit, artinya ini kerja yang berat
Ya. Ada juga yang berpuasa sahabatnya dalam keadaan berperang, ya, berpuasa. Jadi pekerjaan fisik ini bukan udzur syar'i ya untuk ditinggalkan puasa itu. Nah, ini yang dilakukan Nabi, dan ini juga faedah untuk kita, peringatan untuk kita kaum muslimin. Ya, harus kita mempersiapkan mental kita, mempersiapkan diri kita agar kita istiqomah di bulan Ramadan sehingga berpuasanya itu full. Ya, kalau dia tukang becak maka ya biasakanlah ya puasa di bulan Sya'ban ini untuk melatih nanti Ramadan nanti kalau dia becak tidak lagi berat. Ya, begitu juga Gojek. Ya, biasakan dia. Atau jangan juga terlalu diporsir tenaganya atau bekerjanya hanya waktu-waktu yang kira-kira dingin ya atau tidak panas ya, silakan. Kemudian tabung uangnya. Ya, tabung, persiapkan dikit-dikit. Ya, untuk mempersiapkan karena Ramadan mungkin dirinya tidak begitu aktif dalam bekerja. Artian ya kalau bisa sebagian hartanya itu disisihkan untuk Ramadan. Jadi Ramadan tidak terlalu menjadi beban kalau dia kerjanya sedikit waktu ya dan semisalnya. Kemudian dalam hadis ini kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak satu bulan itu ya melainkan di bulan Sya'ban. Artinya bulan Ramadan bulan full. Bulan di antara 12 bulan itu ya selain Ramadan yang full, beliau yang banyak juga berpuasa itu di bulan Sya'ban. Ya, makanya oleh sebab itu ya kita disunnahkan sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis yang lain Ummu Salamah yaitu istri beliau juga mengatakan, "Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah mendapatkan Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Artinya Sya'ban itu banyak ya beliau berpuasa. Kemudian diikuti dengan Ramadan yang full seperti itu ya. Jadi tidak ada pertentangan dalam hadis, menunjukkan 2 bulan inilah bulan yang paling banyak beliau berpuasa ya. Ramadan full, Sya'ban banyak seperti itu. Adapun bulan-bulan yang lain beliau berpuasa, beliau berbuka ya, riwayat tidak mengatakan beliau banyak mengerjakan di bulan-bulan lain. Kemudian ada juga di antara istri beliau juga seperti Aisyah ya menyebutkan dalam hadis ya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ya tidak sempat untuk melakukan hutang qada ya, hutang qada yaitu qada puasa ya itu kecuali di bulan Sya'ban ya, kecuali di bulan Sya'ban. Oleh sebab itu ya ibu-ibu yang masih ada hutang puasa ya maka selesaikanlah ya, artinya kerjakanlah hutangnya tersebut ya di bulan ini, karena hutang puasa tahun kemarin tidak boleh ya ditunda-tunda sampai lewat 1 tahun. Maka kata ulama hal ini termasuk perbuatan dosa ya. Artinya hutang Ramadan tahun kemarin selesaikan sebelum datang Ramadan lagi. Nah, selesaikanlah di bulan Sya'ban ya. Sebagaimana hadis beliau, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan." Aku dulu punya kewajiban puasa, artinya punya hutang. "Fama astati' an aqdiya illa fi Sya'ban." Aku tidak bisa membayar utang puasa tersebut kecuali bulan Sya'ban, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dengan kesibukan beliau dengan melayani Rasulullah ya, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, akhirnya beliau mengatakan aku tidak tidak sempat membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Maka oleh sebab itu jangan lupa ya ibu-ibu ya hutangnya dibayar karena itu wajib. Ya, dulu mungkin dia haid ya, ketika Ramadan pernah haid ya mungkin 7 hari ya maka bayar hutangnya 7 hari. Atau dulu pernah dirinya sakit ya 3 hari mungkin sakit tidak bisa berpuasa, maka bayar 3 hari
ya di bulan Sya'ban ini. Ini batas akhir bulan Sya'ban. Makanya sebelum Ramadan masuk bayar hutangnya. Artinya bulan Ramadan masuk tidak ada lagi hutang Ramadan tahun kemarin. Ya, kalau tidak ini termasuk dosa karena melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga mengatakan hikmah kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, hikmahnya ini yang bisa diambil adalah diantaranya ya, puasa di bulan Sya'ban merupakan latihan untuk puasa di bulan Ramadan. Ya, dengan demikian orang yang telah latihan ya dia tidak akan berat. Ya, kalau kita misalkan dalam kegiatan kita sehari-hari, ya mungkin bapak-bapak yang sibuk kerja, jarang olahraga, mungkin kayak gitu ya, disuruh dia olahraga futsal, ya, baru naik sekali dia tidak bisa turun lagi, kenapa? Menges katanya, capek, ya kayak gitu. Tapi kalau dia sudah latihan setiap hari atau sepekan sekali, ya, udah berkali-kali dia latihan, dia mau main futsal, ya, dia santai setengah jam main, dia bisa lari naik turun. Kok bisa? Inilah latihan. Dalam kehidupan kita saja perlu latihan, ya, perlu latihan. Maka ini hikmah kata para ulama. Di antara hikmah kenapa Rasulullah sering berpuasa di bulan Sya'ban agar latihan ya, untuk melatih supaya nanti di bulan Ramadan tidak berat. Ya, begitu juga orang-orang yang bekerja keras atau yang sering kena terik matahari seperti Gojek, beca, ya, kurir dan semisalnya. Ya, maka latihanlah di bulan Sya'ban. Mulai besok mungkin puasalah dia, ya, puasa, ya, kemudian tidak masalah dia mulai besok puasa ya. Kenapa? Puasa Sya'ban. Ya, kayak gitu ya. Walaupun mungkin bukan Kamis, bukan Senin, silakan dia puasa. Ya, jadi dia mulai berpuasa, dia mulai dikit-dikit berguyur ya bahasa kita. Ya, puasa dulu 1 hari dia coba keliling ya. Ya, kemudian berapa hari lagi dia puasa lagi. Nanti bulan Ramadan dia mau keliling Palembang anget ini ya. Insyaallah sudah terbiasa. Begitu juga kalau dia tukang, dia kena. Jangan sampai ya dosa meninggalkan puasa Ramadan nanti itu dosanya besar kita tahu ya. Jangan sampai dosa tersebut dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Sekali lagi itu dosa yang besar. Karena itu termasuk rukun Islam, puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi latihan. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya adalah di antaranya yaitu para ulama mengatakan puasa di bulan Sya'ban itu seperti salat sunnah rawatib. Ya, untuk melengkapi salat wajib. Ya, dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini melengkapi kekurangan puasa di bulan Ramadan. Bukan kurang hari ya, namun kurang pahala, kurang sempurna, kurang banyak melakukan ibadah mungkin seperti itu. Dilengkapi dengan puasa di bulan Sya'ban. Sehingga pahalanya itu ya sempurna. Nah, seperti itu sebagaimana salat rawatib. Ya, salat sunnah rawatib itu melengkapi salat wajib. Ini di antara hikmahnya kata para ulama. Kemudian di antaranya juga ya, Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang kita sering dengar juga ya, beliau itu berpuasa di bulan Sya'ban ini ya, karena pada bulan ini ya, bulan Sya'ban ini amalan-amalan itu sebagaimana hadis beliau, wa huwa syahrun turfa fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang amal-amal ibadah selama setahun itu ya diangkat di bulan Sya'ban. Ya, wa uhib, dan aku ingin kata Nabi SAW an yurfa amali, agar amalku itu ketika diangkat wa ana shaim, sementara aku sedang berpuasa. Ya, ketika laporan ya, kita kalau nerima lapor bagaimana? Ya kalau bisa maksimal mungkin. Ya, ini laporan masalahnya. Apalagi kita dulu ya, harapan kita kan membanggakan orang tua, menyenangkan orang tua, tidak membuat sedih orang tua. Jadi ketika menerima lapor, kalau bisa ya jangan ada merah, kan kayak gitu.
Ya kalau bisa nilainya 10 semua kalau bisa, atau 9 semua. Sehingga ketika orang tua lihat, wah anakku. Nah sekarang Rasulullah menginginkan dan beliau menyukai kalau seandainya amalan beliau diangkat dan menerima laporan tersebut, ya, sementara beliau sedang berpuasa, ditulis, oh sedang berpuasa. Padahal kita tahu Rasulullah itu diampuni dosanya, ya, sudah dijamin surga, ya, kurang apa lagi? Namun layak enggak kira-kira Rasulullah masuk surga? Kalau katakan luar biasa, sangat-sangat layak sekali. Kenapa? Ini saja beliau semangat. Jadi wajar kalau beliau masuk surga. Kenapa? Ya, ketika amalan diangkat beliau sedang berpuasa. Kalau kita sedang diangkat amalan, sedang apa kita? Ada yang sedang main catur, ada yang sedang main gaplek, ya. Ada yang mungkin lagi apa? Lagi nipu, ada yang lagi korupsi, kayak gitu. Ada yang lagi berjudi online, ada yang lagi main game. Coba kira-kira. Tapi kita mau ngotot ini, ya. Saya layak masuk surga, kayak gitu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, ya penting sekali, ya, kalau bisa kita ibadah di bulan Sya'ban ini. Jadi ketika amal kita diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan beribadah. Rasulullah menginginkan dalam keadaan berpuasa. Ya, makanya perbanyak lagi apa? Baca Quran. Nanti insyaallah kita lanjutkan di poin berikutnya. Kemudian yang berikutnya, amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Sya'ban adalah perbanyak membaca Al-Quran. Ya, kalau tadi puasa untuk latihan, begitu juga ya baca Quran. Kenapa di bulan Ramadan, ya, ini harus khatam Al-Quran. Ini target kita, kayak gitu. Atau yang tidak bisa baca Quran, nah harus bisa di bulan Ramadan untuk baca Quran. Jadi persiapannya di bulan Sya'ban ini. Malu kita, udah puluhan tahun hidup, ya, kadang-kadang tidak mengenal huruf ba, huruf ta, ya, atau tidak bisa baca Quran. Masih Iqra 1, masih menghafal. Malu kita. Sementara kita nyanyi hafal, ya. Apalagi banyak sekali kita hafal. Kadang-kadang jenis-jenis barang-barang yang ada di dunia ini kita hafal semua. Ya, nama-nama alat, nama-nama benda-benda yang ada di dunia ini kita hafal. Namun kita tidak mau menghafal Al-Quran. Tidak mau kita mempelajari Al-Quran. Ya, berpuluh-puluh tahun hidup, padahal Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga syifa, ya, obat, ya, itu. Dan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan di Al-Quran. Belum lagi kalau kita baca satu huruf ini bukan satu kalimat, satu hurufnya itu berpahala 10 kali sampai 700 kali Allah lipatkan. Nah, satu halaman Al-Quran itu, ya, 30 juz, ya, itu terdiri dari satu juznya itu 20 halaman kurang lebih. Jadi kurang lebih 600 halaman, ya. Jadi satu Quran itu 604 halaman. Coba bayangkan. 604 halaman, satu halaman itu berapa huruf? Ya, kalau barisnya itu sekitar 15 baris. Kemudian satu baris itu berapa ratus huruf? Ya, kemudian dikalikan 15 baris satu halaman, itu sudah berapa, ya, juta huruf, kayak gitu. Dalam satu halaman. Kita baca satu halaman, ya, itu sudah berapa pahala. Jadi jangan kita sangka, ya, kita sama nanti derajatnya dengan orang yang lancar baca Quran. Jangan kita katakan sama. Karena dia kalau bulan Ramadan dia baca berkali-kali khatam, ya, dia mengharapkan ridho Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah. Sementara kita pelangak pelongok nengoki orang baca Quran. Orang baca Quran kita nengok HP. Orang baca Quran kita main game.
Mau kita sama nanti di akhirat derajatnya, maka oleh sebab itu kaum muslimin, ya, Al-Qur'an Allah turunkan, ya banyak sekali manfaatnya, termasuk di antaranya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hendak kita baca, ya, kita tidak mau gitu, padahal di situ banyak sekali. Kalau kita mau cari obat penenang hati, penyejuk jiwa, menghilangkan stres, ya, menghilangkan kesusahan hidup, ya, atau kecemasan hidup, baca Quran. Melancarkan hidup kita juga, melancarkan kegiatan kita, usaha kita, baca Quran. Itu semua akan tenang, ya, dan kita insya Allah akan mendapatkan banyak sekali kebaikan di Al-Quran. Maka mulai dari sekarang, yang belum bisa coba targetkan setiap hari baca Iqra. Apalagi ada aplikasi Iqra, tinggal kita tunjuk, klik, ya, aplikasi itu, nanti keluar suara dia, kita ikuti, ya. Atau perlu bimbingan, ya, keluarkan biaya, panggil ustadz, sertu rumah, ya. Pokoknya targetnya bulan ini lancar baca Quran. Nah, seperti itu. Insya Allah kebaikan banyak sekali. Mudah-mudahan derajat kita, pahala kita nanti bertambah, ya. Bayangkan satu huruf itu, ya, diganjar Allah 10 sampai 700 kali ganjarannya. Ya, alif lam mim itu bukan satu huruf. Ya, itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan bukan 3 pahala. Ya, tapi Allah ganjarkan seperti itu. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, jam berapa ini? Azan. 2 menit lagi. Ya. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan karena nanggung, ya. Tinggal 3 menit lagi atau 2 menit lagi, ya, kita lanjutkan nanti insyaallah selesai sholat isya berjamaah. Kita siap-siap, ya, kita akan mengerjakan sholat isya dulu. Nanti ba'da sholat isya kita akan lanjutkan di poin keempat, ya, amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, kita lanjutkan poin yang keempat, amalan-amalan yang dilakukan di bulan Sya'ban adalah mengerjakan amal soleh. Ya, amal soleh apa saja? Ini perlu kita biasakan dan perlu kita kerjakan. Sebelumnya kita sudah bahas, yaitu berpuasa sunnah, ya, kemudian membaca Al-Quran, dan sekarang amalan umum, ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, kalau sudah terbiasa melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Sya'ban, bulan Ramadan tinggal neruskan, ya, dan juga di bulan Ramadan itu insya Allah lebih semangat kita, ya, apalagi kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu, ya. Jika masuk bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, ya, maka pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, syaitan dibelenggu. Artinya kita lebih mudah untuk mengerjakan kebaikan, untuk beramal soleh, ya. Maka dibiasakan, yang belum terbiasa berzikir, maka biasakanlah berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau dia beristighfar astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi, ya, dalam setiap kesempatannya, ya. Jadi nanti di bulan Ramadan dia sudah terbiasa berzikir dan bertambah zikirnya insyaallah. Kemudian dia baca Quran. Nanti di bulan Ramadan dia semakin semangat membaca Al-Quran. Ya, kemudian sholat sunnah yang lain, ya, sholat witirnya, ya, kemudian sholat malamnya, ya, sholat duhanya. Maka insya Allah di bulan Ramadan nanti semakin mudah dia kerjakan, karena dia sudah terbiasa di bulan Sya'ban melakukan amal-amal soleh. Ya, nanti insya Allah di bulan Ramadan akan sekedar meneruskan dan menambah, ya. Jangan sampai nanti ketika bulan Ramadan nanti terbalik, ya, setan dibelenggu malah dia yang jadi setan.
Nah, ini karena apa? Karena bulan Sya'ban dirinya tidak membiasakan kebaikan, tidak membiasakan ibadah. Akhirnya di bulan Ramadan kaget. Orang lain berpuasa, ya, dia malah mengajak orang lain untuk berbuka, ya, membatalkan puasa. Na'udzubillah. Ini syaitan sudah dibelenggu, malah dirinya jadi syaitan. Ya, ini na'udzubillah namanya. Jadi sekali lagi, Bapak, ibu-ibu, ya, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, ya, di bulan Sya'ban ini kita biasakan amal-amal soleh. Amalan apa saja, mulai sedekahnya, ya, dibiasakan dari bulan Sya'ban ini, sedekah dikit-dikit, nanti di bulan Ramadan terbiasa. Yang dia mau berbagi makan, ya, dibiasakan bulan Sya'ban, nanti insya Allah di bulan Ramadan dia terbiasa nanti memberi orang berbuka puasa, ya. Kemudian bersedekah yang lain, ya. Kemudian ucapan-ucapan yang baik seperti itu juga. Ucapan baik, kita tahu ucapan baik ini adalah sedekah, ya. Ya, kalimah thayyibah sadaqatun. Kalimat yang baik atau ucapan-ucapan yang baik itu termasuk sedekah. Nah, kalau kita biasakan di bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan juga kita akan terbiasa. Apalagi termasuk pembatal pahala puasa kita adalah berbicara yang jorok, berbicara yang kotor, ya, berbicara yang keji. Ya, ini bisa membatalkan pahala puasa. Maka dibiasakan di bulan Sya'ban ini untuk berbicara baik. Nanti bulan Ramadan semakin baik lagi. Ya, selepas Ramadan nanti tambah baik, Masya Allah. Jadi kalau kita mau berubahlah mulai dari sekarang. Nanti bulan Ramadan kita tinggal memanennya. Ya, seterusnya kita akan insya Allah menjadi orang yang baik. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Menunggu Ramadan, bisa jadi kita akan kesusahan, ya, dengan satu ibadah saja, yaitu ibadah puasa saja kita sudah kesusahan, letih, capek, ya, ngantuk dan semisalnya. Akhirnya ibadah-ibadah yang lain banyak yang tinggal. Ya, malah ibadah yang banyak dikerjakan yaitu tidur, ya, katanya ibadah. Nah, ini keliru juga, ya. Bulan Ramadan bukan bulan tidur. Bulan Ramadan itu bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali, ya, perkataan para ulama, di antaranya Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqyi Zar'i, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadi Sara'. Ya, bulan Rajab itu bulan menanam, ya, nanam benih, nanam bibit. Ya, kemudian bulan Sya'ban itu bulan menyiram, memupuk, menyiram. Dan bulan Ramadan bulan panen, ya, panen dari apa yang kita tanam. Jadi kalau dia tidak memulai dari bulan Rajab, ya, kemudian lewat lagi Sya'ban, berat baginya untuk, ya, memanen banyak pahala, memanen banyak ibadah di bulan Ramadan, berat sekali. Dan kebanyakan kaum muslimin seperti itu. Kebanyakan kaum muslimin di sekitar kita, dia ingin memanen bulan Ramadan saja. Ya, nyatanya 10 Ramadan terakhir saja yang harusnya dia betul-betul semangat, dia pergi ke mall, ya, dia pergi meninggalkan i'tikaf. Ya, ini yang kita dapatkan. Makanya dimulai di sebenarnya di bulan Rajab, bulan kemarin. Namun banyak juga yang kita mungkin terlena, ya. Banyak yang mungkin kita belum paham. Ya, ini bulan Sya'ban ini kita mulai, ya, untuk membiasakan sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa memanen banyak sekali amal-amal ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah menjauhi perbuatan syirik, ya, permusuhan antara kaum muslimin. Ya, ini penting sekali. Ya, dan begitu juga amalan-amalan yang tidak dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak, ya, beredar, ya, amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi dikerjakan kaum muslimin di bulan Sya'ban. Ya. Kalau kita beriman pada Allah dan Rasul, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul itu ambil. Nah, ini sederhana sekali. Ini bahasa dari Al-Quran. Apa yang datang dari Rasul, ambil. Apa yang dilarang dari Rasul, tinggalkan. Yang tidak datang dari Rasul, jangan diambil. Ya, jangan diambil. Ambil yang datang dari Rasul.
Ibadah yang datang dari Rasul itulah ibadah. Ibadah yang tidak datang dari Rasul itu bukan ibadah. Ya, karena di zaman sebelum Rasul diutus ada yang namanya zaman jahiliyah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang katanya ibadah, ritual segala macam itu banyak di zaman jahiliyah. Datang Rasul, maka yang datang dari Rasul inilah disebut dengan ibadah. Adapun yang tidak datang dari Rasul, inilah zaman jahiliyah. Kemudian di zaman kita ini banyak sekali kita kembali ke zaman jahiliyah. Yang tidak datang dari Rasul kita ambil, kita kerjakan, ya kita laksanakan, kita amalkan. Yang datang dari Rasul seperti puasa sunnah, tidak ada kaum muslimin puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, kalau kita katakan ada yang mengamalkan ruahan, semua kaum muslimin mengatakan mengadakan ruahan. Sebutkan Rasulullah mengadakan ruahan, ya, sedekah ruah dan semisalnya. Kalau puasa, tidak ada kaum muslimin, sedikit sekali kaum muslimin yang mengamalkan puasa di bulan Sya'ban. Ya, ini kemana Islam yang bagaimana yang kita harapkan? Wa ma atakumur rasul fakhudu. Apa yang datang dari Rasul ambil. Ya, jadi yang datang dari Rasul ambil, kerjakan. Yang tidak datang jangan dikerjain. Biarin walaupun manusia mengerjakannya, saya ya panutannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena jelas sekali perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian syirik juga bahaya, ya. Jangan sampai syirik kita kerjakan seperti datang ke dukun, ya, atau melakukan ritual, ya, tempat keramat dan semisalnya, menyambut Ramadan katanya dan semisalnya. Maka yang seperti ini bisa menghanguskan amalan-amalan kita yang telah kita kerjakan yang lalu. Ya, bukan hanya amalan yang saat itu, tapi amalan yang lalu. La in asyrakta la yahbatunna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka niscaya amalmu akan dihapuskan. Ya, maka penting sekali untuk kaum muslimin menjauhi perbuatan syirik. Tanya lagi sama ustadz yang paham masalah syirik. Ya, belajar lagi bagaimana tidak mensyarikatkan Allah, artinya mentauhidkan Allah, bagaimana caranya. Ya, cari banyak sekali kajian-kajian tentang larangan-larangan berbuat syirik. Ya, cari. Jangan sampai kita termasuk orang yang berbuat syirik, naudzubillah. Ya, jelas orang yang berbuat syirik ini orang yang paling celaka di dunia dan di akhirat. Kemudian permusuhan ini juga penting, ya, jaga persaudaraan kita, jaga ukhuwah kita sesama muslim. Kadang-kadang kita satu pakaian, satu ciri khas seperti berjenggot, ya, kemudian ada yang memakai jubah, ada yang mungkin berpeci, ya, ada yang mungkin pakai kerudung, ya, namun hati berpecah belah. Ya, tidak tahu urusan apa itu pecah belah. Urusan dunia ini merugikan kita. Karena dalam hadis Nabi SAW ini penting sekali, ya, kita perhatikan hadisnya dari Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah akan muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini hadisnya ini jelas sekali, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Pada pertengahan malam nisfu Sya'ban yang sering dikenal kaum muslimin, Allah akan muncul. Fayaghfir li jami'i khalqih, dan Allah akan ampuni semua makhluknya. Semua manusia Allah ampuni. Lihat, ya. Ini luar biasa. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Kecuali illal musyrik, kecuali orang yang berbuat syirik. Musyrik yaitu orang kafir berbuat syirik, ya. Ini tidak diampuni. Wal musyahin, dan orang yang sedang bermusuhan. Ya, musyahin ini adalah antara satu dengan satu dia bermusuhan. Nah, yang ini tidak diampuni. Perhatikan hadisnya kaum muslimin, ya, jamaah, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada. Hadisnya umum. Ya, ketika malam nisfu Sya'ban, Allah akan muncul di malam tersebut dan mengampuni semuanya. Yang beribadah, artinya yang sholat malam, mungkin dia sholat witir, ya, sholat tahajud, Allah ampuni atau tidak? Allah ampuni. Ya.
yang sedang baca Quran, Allah ampuni tidak? Allah ampuni. Yang tidur, Allah ampuni tidak? Allah ampuni. Ya? Iya. Yang apa lagi? Yang dia lagi bekerja mungkin jaga malam, Allah ampuni tidak? Kecuali musyrik wal musyahin, dan kecuali orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya. Jadi dari hadis ini tidak boleh kita mengarang-arang cerita berarti ada amalan khusus salat nisfu Sya'ban. Ini tidak ada, karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kita melanggar karena tidak diperintahkan, kenapa kita kerjakan? Padahal hadisnya sangat umum sekali. Ya, kita salat Isya berjamaah di masjid, ya, malam nisfu Sya'ban. Kemudian kita salat rawatibnya, kemudian yang mau salat witirnya salat witir, ya, atau salat sunnah biasa. Sudah selesai dari itu, mungkin dia baca Quran, berzikir sedikit, baca doa tidur, dia tidur, kemudian tengah malamnya dia bangun sedikit. Apakah diampuni? Diampuni dalam hadis ini. Ya, jangan kita buat-buat amalan-amalan yang menyulitkan kita, dan amalan tersebut diterima Allah atau tidak? Tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada ajaran dari Nabi, tidak ada petunjuk dari Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudu. Apa yang datang dari Nabi, ambil. Ini tidak datang dari Nabi, kenapa kita ambil, kita kerjakan? Ya, padahal jelas sekali. Ya, kita istirahat, menyiapkan untuk besok pagi subuh, ya, berjamaah, itu jauh lebih afdol dibandingkan kita mengamalkan amalan yang tidak dianjurkan, tidak disuruh Nabi untuk dikerjakan. Bahkan amalan yang dibuat-buat, ya, gara-gara hadis ini akhirnya dia buat sholat yang namanya sholat nisfu Sya'ban. Ya, dia buat juga zikir yang namanya zikir nisfu Sya'ban. Ya, na'udzubillah. Padahal orang yang tidak berzikir pun diampuni dalam hadis ini. Orang yang tidak sholat pun, artinya sholat sunnah, ya, akan diampuni. Kenapa? Kecuali musyrik dan musyahin. Kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan, itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini jaga persaudaraan kaum muslimin. Kemudian kita terus, ya, berdoa. Apalagi mungkin ba'da Isya dia berdoa, ya Allah ampuni ya Allah, ya, astagfirullah wa atubu ilaihi, atau dengan doa yang lain. Atau sebelum tidur dia baca doa Sayyidul Istighfar, ya, itu masya Allah, itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita, ya, malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi kaum muslimin, ya, perhatikan ada amalan-amalan yang tidak, ya, dicontohkan Nabi di bulan Sya'ban ini, maka, ya, kita jangan kerjakan. Kerjakan amalan-amalan yang kira-kira nanti mendukung untuk bulan Ramadan, ya. Karena ingat, bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Pahala dilipat gandakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Ya, bahkan Allah bebaskan dari hamba-hambanya di bulan Ramadan, ya. Setiap harinya Allah bebaskan dari api neraka. Itulah bulan Ramadan. Jadi kita siapkan, kita beribadah, biasakan dari bulan ini, sehingga nanti di bulan Ramadan kita mudah mengerjakan ibadah-ibadah. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah atau para pendengar yang ingin bertanya. Tafadhal. Bismillah, izin bertanya Ustadz, mengenai dua hal Ustadz. Jadi yang pertama Ustadz, terkait bulan Ramadan tadi Ustadz, ingin bertanya tentang hukumnya imsak Ustadz. Jadi kan kalau di Indonesia itu bahkan di kalender jam sholatnya itu ada kan jam imsak kayak itu Ustadz. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah kita ketika sudah waktu imsak itu harus sudah berhenti sahur, atau kita masih boleh lanjutkan itu Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, untuk di bulan Rajab Ustaz, terkait hadis Nabi yang kurang lebih kandungannya itu bahwa puasa yang terbaik itu puasa Daud Ustaz, di mana puasanya itu kan
Misalnya hari ini puasa, besok berbuka, besok puasa lagi, seperti itu Ustaz. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, apakah maksudnya puasa yang seperti itu yang sebaiknya kita amalkan di bulan Sya'ban Ustaz, atau saking banyaknya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban itu lebih banyak daripada itu Ustaz? Ya. Nah, pertanyaan yang pertama terkait masalah imsak. Imsak ini artinya menahan, ya. Imsak itu artinya menahan. Nanti menahan untuk waktu untuk menahan tidak makan dan tidak minum, ya, itulah dia waktu imsak. Ini kalau dalam bahasa, ya, dalam bahasa. Nah, sekarang prakteknya kapan menahan makan dan minum? Ya, menahan makan dan minum ketika Ramadan itu dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, makan dan minumlah kalian hingga jelas benang merah dan benang putih, yaitu fajar. Fajar ini waktu subuh. Nah, berarti imsak yang sebenar-benar imsak yang harus ditahan makan dan minum itu adalah ketika masuk waktu subuh. Ya, adapun yang dibuat mungkin di selebaran, ya, di jadwal waktu, ya, waktu maghrib, waktu sekian itu waktu berbuka, ada ditulis sana imsak. Nah, maksudnya di sini artinya bukan berarti ditahan makanan ini, bukan. Namun waktu ini kalau mau disesuaikan dengan ayat dan hadis, ya, waktu ini adalah waktu untuk persiapan, hati-hati, sebentar lagi masuk waktu subuh. Apalagi dibuat 10 menit sebelum azan subuh. Jadi kalau seandainya ada bunyi bel, bunyi sirine mungkin di suatu daerah, ya, kemudian mungkin di radio kadang-kadang dihidupkan, ya, sirine segala macam, itu menunjukkan 10 menit lagi masuk waktu subuh. Nah, seperti itu. Berarti kalau udah masuk waktu subuh berhenti total, tidak ada makan. Jadi kalau baru sirine, baru apa, yang makan itu silakan ngebut dikit, ya, ngebut dikit. Jangan sampai nanti pas azan dia masih megang piring, masih megang cangkir. Jadi ngebut dikit. Ini maksudnya. Jadi waktu imsak yang disebut di situ bukan berarti menahan makan minum habis sudah, tidak. Namun siap-siap 10 menit lagi benar-benar nahan makan dan minum. Kemudian yang perlu kita kaji adalah bagaimana makan dan minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, ya, sahur beliau itu mendekati waktu subuh, antara jarak 50 ayat. Ini sekitar 15 menit, 20 menit, ya, mungkin setengah jam sebelum masuk waktu subuh beliau makan dan minum. Nah, sekarang kita perhatikan sahurnya Rasulullah dengan sahur kita berbeda. Nah, ini kaum muslimin, ya. Sahur Rasulullah itu dengan kurma, ya, air putih, kayak gitu. Sahur kita dengan nasi 1 bungkus, nasi padang, ya, nasi rendang, ya, kadang-kadang sama pempek juga, ya, sama tekwan juga. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah secara sempurna, sahur kita yaitu mendekati waktu subuh, dan makannya ikuti sunnah Nabi, makan kurma, ya, atau sepotong roti kecil, minum susu atau minum air putih. Itu sahurnya. Jadi kalau mau makan nasi gimana? Boleh enggak makan jam 3? Boleh. Itu bukan sahur namanya. Kita makan nasi supaya perut kita nanti ada isinya, kayak gitu. Tidak kelaparan segala macam. Jam 4 boleh? Boleh. Apalagi sekarang waktu subuh jam 4:50, ya. Kayak gitu. Jadi makan jam 4 boleh, makan nasi rendang boleh, santai kita mah. Ini kadang-kadang kaum muslimin mempraktekannya salah. Dia makan nasi rendang, nasi bungkus yang full lauk itu di waktu mepet, 10 menit lagi mau azan dia makan. Itu tidak akan cukup waktunya. Akhirnya makannya, padahal makan yang sunnah bagaimana? Pelan-pelan, perlahan-lahan dikunyah. Ini langsung glak-gluk sebungkus masuk semua dalam perut.
kayak gitu, masuk semua dalam mulutnya. Ya, ini keliru ya. Keliru dalam memahami sunnahnya di mana, letaknya di mana. Maka sekali lagi sunnahnya itu memang diakhirkan. Maka kita akhirkan ketika mau menjelang subuh, artinya azan subuh, kita baru makan kurma, makan potong roti atau minum susu. Inilah sahur kita. Kayak gitu. Jadi kalau jam 4 makan boleh makan PMP, makan laksan, burgo. Ya, jam setengah 4 sana. Ini jangan sampai keliru. Dan jangan juga kita makan setengah 3, jam 3 makan habis itu ndak lagi minum air sampai subuh. Ini juga keliru ya. Maka menjelang subuh itu supaya menguatkan lagi, silakan dengan kurma, madu ya, atau dengan minum susu. Ini bagus menjelang waktu subuh. Ini insya Allah sesuai sunnah. Jadi ada kekeliruan dari kaum muslimin yang katanya mungkin mengamalkan sunnah, namun keliru dia. Dia lupa sunnah Rasulullah yang mana. Ya, Rasulullah sunnahnya makan sahur itu kurma beberapa butir. Ya, dengan air beliau. Itu sahur Rasulullah SAW dan di akhir. Nah, ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan ini. Kemudian yang kedua terkait puasa sunnah Sya'ban, maka umumnya apa yang bisa kita kerjakan mulai dari kalau seandainya tidak ada puasa yang lain, kita ada puasa Daud, kerjakan puasa Daud di Sya'ban kayak gitu. Kalau ada puasa yang lain, kita ada puasa Daud. Kemudian di antara Daud itu ada Senin Kamis, puasa Senin juga. Kenapa? Bulan Sya'ban. Tidak masalah. Puasa Kamis juga nanti bulan Sya'ban. Jumatnya dia puasa Daud lagi kayak gitu. Ya. Kemudian Sabtunya karena mungkin pertengahan bulan 13, 14, 15 dia puasa lagi kayak gitu. Tidak masalah yang seperti itu ya. Tidak masalah. Jadi ini bagus sekali. Kenapa? Karena keumuman dalil ya, beliau tuh hampir full. Namun tetap full itu tetap di bulan Ramadan. Nah, kemudian di akhir Sya'ban kita berhenti. Tidak boleh kita berpuasa lagi karena di akhir itu hari-hari meragukan ya, antara Ramadan dan tidak, dan kita ditinggalkan tuh itu. Jadi kita betul-betul berpuasa itu di 1 Ramadan. Akhir di Sya'ban itu kita stop. Ya, mungkin di sekitar 29 Sya'ban, 28 Sya'ban ya, silakan stop. Ya, kita siapkan, kuatkan badan untuk bulan Ramadan. Nah, ini mungkin yang dapat disampaikan. Baik, silakan jika ada lagi yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan misalnya kita tahun kemarin tinggal puasanya, terus kita kodoi di Senin puasa Senin Kamis, itu gimana? Sya'ban. Iya. Iya. Jadi pertanyaannya, kalau tahun kemarin ada yang tinggal berapa ya dari bulan puasa Ramadan, kemudian diqadha di Senin Kamis, boleh saja. Kalau seandainya masih cukup, ya. Kalau tidak cukup, utangnya banyak nih, utangnya 10 hari, Senin Kamis kita tinggal dikit lagi, maka jangan Senin Kamis, setiap hari 10 hari kayak gitu ya di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban ini sudah berlalu berapa hari ini, 5 hari mungkin kayak gitu ya. Iya, jadi silakan, tinggal masih 20-an hari lagi. Jadi kalau Senin Kamis kita kejar, tidak cukup. 1 bulan tuh Senin Kamis paling 9, ya kan kayak gitu. Jadi tidak cukup. Jadi kalau ada hutang banyak, tiap hari, mulai dari besok puasa bayar hutang. Ya, ini dia. Jelas insyaallah ya. Kalau hutangnya cuma 3 atau 2, bolehlah Senin Kamis. Karena masih banyak Senin Kamis. Nah, silakan. Silakan jika masih ada lagi. Kalau tidak ada, kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pada bulan Sya'ban ini kebanyakan orang mengadakan yang disebut dengan sedekah ruah. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada tuntunannya untuk sedekah ruah ini Ustaz? Mohon penjelasannya dan juga apa hukumnya. Jazakallahu khairan. Iya. Tadi sudah kita sampaikan ya. Mungkin yang bertanya ini tanyanya lebih awal ya.
kemudian kita sampaikan ruwahan tadi. Ya, ini di akhir-akhir kajian kita. Nah, insya Allah mungkin yang bertanya ini sudah mendengar insya Allah. Jadi sekali lagi kita sampaikan, namanya sedekah ruwah ini perlu dicari, ya. Kapan dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada ndak riwayat dari imam-imam hadis seperti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud, Nasai yang mengeluarkan yang namanya sedekah ruwah? Ya, kalau tidak ada, kitab 9 hadis tidak ada. Dari mana datangnya hadis ini? Dan bahkan ulama-ulama mencari juga hadisnya, dan mereka menyimpulkan hadis-hadis tentang hal ini dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Maudhu artinya palsu. Berarti ini bukan dari Nabi SAW. Namun beredar di masyarakat kita, bagaimana caranya? Ya terserah orang. Ya, yang penting kita tidak melakukan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Nabi ambil, kerjakan. Ini kata Allah. Ya, dengan mengerjakan yang datang dari Nabi seperti puasa sunnah Sya'ban, ya, atau sedekah biasa, ya, sedekah kurma, sedekah nasi bungkus, sedekah apa di bulan Sya'ban, ini bagus sekali, ya. Atau dia sholat sunnah seperti biasa, ya, atau dia tambah dengan sholat sunnah, mungkin duhanya mungkin tambahnya, atau tahajudnya ditambahnya, silakan. Baca Qur'annya, ini silakan, ibadah bagus. Namun ibadah khusus tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Ini sama dengan kita menuduh, ya, ada sesuatu amalan yang harusnya dikerjakan kaum muslimin tapi tidak diajarkan Nabi, kayak gitu. Kan ini lucu seperti itu, ya. Jadi tidak boleh kita seperti itu. Kita kerjakan saja apa yang dikerjakan Nabi, dan inilah orang mukmin. Sahabat dulu, apa yang diperintahkan Nabi mereka cepat kerjakan. Yang tidak diperintahkan Nabi tidak mereka kerjakan. Inilah sahabat. Kenapa sahabat dulu mendampingi Nabi? Karena Allah tahu mereka ini orang-orang baik, orang-orang soleh, yang paling soleh dari umat ini. Sementara kita ini yang tidak diperintahkan Nabi, ya, banyak sekali kaum muslimin. Seperti sholat puasa sunnah Sya'ban. Berapa banyak kaum muslimin yang puasa sunnah Sya'ban? Tapi sedekah ruwah, kaum muslimin rata-rata sedekah ruwah. Nah ini, ya, berarti makanya zaman kita jauh dengan zaman sahabat. Kalau seandainya kita mendampingi Nabi, bisa jadi mungkin, ya, Nabi akan kepusingan dengan ulah kita yang sering tidak patuh terhadap perintah Nabi SAW. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita mungkin langsung tutup saja, ya, karena waktunya sudah malam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi, biasakanlah ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, ya, karena insyaallah dengan terbiasa maka di bulan Ramadan nanti kita lebih biasa lagi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.